Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Siti Jamila, masih dalam pembahasan 34 bakat ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas satu bakat, yaitu connectedness. Ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini ya, dan menyimak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, bagaimana gambarannya ketika seseorang itu memiliki bakat connectedness? Apa sih connectedness itu? Nah, teman-teman, bakat connectedness ini jika seseorang ada pada dirinya, itu gambarannya adalah seorang pribadi yang meyakini bahwa segala sesuatu itu terhubung dan semua kejadian yang terjadi itu pasti ada maksudnya. Sehingga orang-orang yang memiliki bakat connectedness itu biasanya yang paling terlihat ya teman-teman, itu dia mudah menerima keadaan. Kalau berhubungan dengan orang, kemudian orang melakukan kesalahan, dia mudah memaafkan. Itu yang paling terlihat ya. Kemudian dia juga meyakini bahwa segala sesuatu itu terhubung ya, segala sesuatu terhubung dan pasti ada maknanya, pasti ada tujuannya. Biasanya yang terlihat orang-orang yang memiliki bakat connectedness itu bijak. Gambarannya seperti itu. Mungkin Anda, teman-teman juga bisa jadi ada yang memiliki bakat ini. Nah, yang biasanya bisa melihat itu kalau misalnya belum melakukan assessment talent mapping ya, itu biasanya orang lain gitu, dan bisa mungkin minta masukan orang lain atau bisa jadi masukan dari orang lain, kemudian Anda merasa bahwa itu betul ada dalam diri saya, terkonfirmasi gitu. Gitu teman-teman. Kemudian potensi kekuatan yang muncul, yang mungkin akan muncul bagi orang yang memiliki bakat connectedness ini. Dan kombinasi bakat apa sih sebenarnya gitu. Kita lihat yuk. Caring. Di sini ada caring. Caring itu apa sih? Caring itu care ya, saldanya dari care. Ini kombinasi bakat empati ya teman-teman. Kita sudah sempat membahas di bakat empati. Jadi dia senang memperhatikan orang lain gitu. Memperhatikan itu dalam arti memberikan perhatian ya. Baik itu dalam hal rasa atau dalam bentuk aktivitas. Kemudian konseling. Konseling ini kombinasi bakat connectedness, kemudian ada empati, bisa juga ada kombinasi bakat developer ya, dalam konteks senang memberikan kemajuan pada orang lain. Jadi menemani orang untuk lebih baik lagi gitu. Berproses. Kemudian ada spiritualizing ini ya. Ini dengan kombinasi bakat connectedness, kemudian bisa belief juga ya, juga bisa masuk, atau intellection juga bisa ya. Dengan kombinasi bakat intellection ini, karena bakat intellection itu suka merenung gitu, suka mampu memahami hal-hal yang substansial gitu, pada hal-hal yang dalam, pemikiran yang dalam. Berpikirnya dalam gitu. Mungkin bidang ilmu seperti filsafat ya, psikologi, kemudian sastra, itu juga terlihat di sana corak bakat intellection ya, orang-orangnya maksudnya. Kemudian ada terapis ya teman-teman, dengan kombinasi bakat connectedness dan empati ya. Ada lagi volunteering. Volunteering ini relawan. Jadi profesi-profesi aktivitas yang itu di dalamnya ada derma atau relawan tadi ya. Bisa apa saja. Kemudian ada advising. Kalau volunteering ini kombinasi bakat connectedness dengan belief ya, bisa di situ. Karena belief itu mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Jadi dorongan itu selalu muncul gitu. Kemudian advising ya, memberikan nasihat.
Ini kombinasi bakat, connectedness, kemudian juga developer ya, bisa di situ. Atau individualization juga masuk ya. Memberikan nasihat itu sesuai dengan karakter pribadi seseorang. Kemudian ada lagi motivating, ya, memotivasi orang lain. Ini juga masih terhubung dengan connectedness, kombinasi bakat developer maksud saya. Kemudian ada teaching ya teman-teman. Teaching, aktivitas mengajar, mendidik, ini connectedness dengan developer. Kemudian ada synthesizing. Oke. Itu ya teman-teman. Kemudian tipe kekuatan. Bicara tipe kekuatan ini adalah apa namanya? Pekerjaan ya, bidang pekerjaannya. Itu edukator dengan kombinasi bakat intellection, kemudian developer dapat memberikan nasihat yang mendalam ya, perenungan-perenungan yang dalam, kemudian menyampaikan sebuah nilai dan makna yang mendalam pada orang lain. Jadi biasanya itu orang-orang yang dengan kombinasi bakat connectedness, intellection, developer ini biasanya kalau dia mendidik itu betul-betul sampai hal yang sangat mendasar ya. Sampai pada filosofi hidup. Kemudian ada lagi caretaker. Caretaker dengan kombinasi bakat empati, communication, dia bisa menyampaikan pesan-pesan spiritual yang memberikan ketenangan. Bisa dalam hal pemulihan juga bisa. Kemudian synthesizer dengan bakat input dan analytical, bisa juga ideation ya, ini bisa memunculkan aktivitas atau potensi tipe kekuatan synthesizer. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh peran atau profesi seperti apa. Nah, teman-teman, bagi orang yang memiliki bakat connectedness, itu gambaran profesi ya, itu dia tenaga pendidik, edukator. Jadi dia tidak hanya sebagai misalnya ya katakanlah dia sebagai guru ya di sekolah, dia hanya nggak hanya sekedar sebagai menjalankan aktivitasnya sebagai guru, tapi dia sampai pada nilai. Gitu. Dia meyakini bahwa murid ini profesi ini adalah satu amal jariah untuk mendapatkan amal jariah gitu, dan itu betul-betul dilakoni gitu, dijalani dengan penuh dedikasi. Kemudian guru spiritual juga ya, orang-orang yang bekerja dalam bidang pelayanan. Bisa caretaker ya tadi, perawat, kemudian dokter juga bisa ya teman-teman. Ini kalau dokter yang punya bakat connectedness tentu berbeda ya dengan orang yang tidak memilikinya. Dia memang merasa bahwa profesi dokter ini adalah panggilan hidup gitu ya, nilai, dan dia bisa menyampaikan itu, memberikan dedikasi terbaiknya pada pasien. Kemudian profesi apa lagi? Profesi pemikir ya, pemikir tadi. Misalnya psikolog ya, filosof itu juga memiliki bakat connectedness, bisa jadi bakatnya juga kuat. Kemudian ada lagi sastrawan ya, ilmuwan dan lain-lain. Itu teman-teman gambaran bakat connectedness. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, nanti kita akan bahas lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bakat, saya persilahkan gitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan nilai bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.